Baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang teknik sampling ya. Sebelumnya kita sudah membahas teknik sampling simple random sampling atau sampling acak sederhana. Kemudian ada alternatif dari simple random sampling, yaitu sampling acak sistematik ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang sampling acak stratifikasi. Oke, kita mulai dengan pembahasan tentang sampling acak sederhana ya. Sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa sampling acak sederhana itu syaratnya adalah populasi yang akan diambil sampel itu harus homogen ya. Harus homogen. Kemudian unit-unit samplingnya yang ada dalam populasi itu harus tersebar secara merata. Dan yang ketiga, harus ada kerangka sampling. Nah, tentu saja apabila populasi yang kita akan melakukan pengambilan sampel ternyata dia heterogen atau tidak tersebar merata atau tidak ada kerangka samplingnya, maka itu menjadi kendala SRS. Nah, kendala yang pertama yaitu bahwa populasi yang akan diambil sampelnya itu ternyata heterogen ya, atau tidak homogen. Nah, kondisi populasi yang heterogen, kalau kita melakukan simple random sampling ya, ini akan mengakibatkan beberapa hal sebagai berikut ya. Yang pertama, sampel menjadi tidak representatif karena mungkin saja pada saat kita mengambil sampel menggunakan SRS, ternyata yang terambil adalah untuk kelompok tertentu saja misalnya, atau untuk kategori tertentu saja ya. Contohnya misalnya di populasi itu ada misalnya populasinya adalah mahasiswa ya. Mahasiswa statistik Unpad misalnya. Nah, di dalam populasi itu ada mahasiswa laki-laki dan perempuan ya. Yang akan diukur adalah rata-rata tinggi badan. Nah, pada saat kita menggunakan SRS ya, mungkin saja yang terambil itu adalah laki-laki semua atau perempuan semua. Nah, jika yang terambil laki-laki semua atau perempuan semua, maka sampel yang kita peroleh itu tidak representatif. Representatif dalam arti bahwa semua unsur atau semua kelompok yang ada dalam populasi itu terwakili. Nah, kalau menggunakan SRS tadi, dalam contoh tadi ya, terpilih laki-laki semua, maka tidak ada wakil dari perempuan. Atau terpilih perempuan semua, tidak ada wakil dari laki-laki. Nah, itu menjadi kendala SRS ya. Itu contoh sederhananya. Kemudian efek selanjutnya dari populasi yang heterogen ini adalah standar error yang menjadi besar. Standar errornya menjadi besar karena pada saat populasinya heterogen, maka varians dari variabel yang akan diukur itu besar. Ya, efek dari varians yang besar, ya, varians dari variabel yang diukurnya menyebabkan standar errornya menjadi besar. Nah, efek berikutnya dari standar error yang menjadi besar adalah ukuran sampelnya yang juga akan besar. Ya, karena rumus ukuran sampel ya, seperti kemarin sudah kita bahas ya, rumus ukuran sampel
itu di dalamnya mengandung standar error. Ya, sehingga kalau standar error besar, maka otomatis ukuran sampelnya juga akan menjadi besar karena dia berbanding lurus dari rumus ukuran sampelnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kondisi populasi yang besar. Ya, SRS ini akan terkendala pada saat populasinya besar. Artinya ukuran populasinya ini besar atau sangat besar. Taruhlah misalnya populasinya adalah penduduk sebuah kota atau sebuah provinsi atau penduduk negara gitu ya. Maka ukuran populasinya ini sangat besar ya. Misal kalau sebuah kota ini bisa jutaan. Misal kota Bandung saja misalnya itu sudah lebih dari 2 juta ya, 3 juta. Ya, kurang lebihnya. Apalagi kalau provinsi. Provinsi ini ini bisa sampai 30 jutaan. Apalagi sebuah negara ya. Negara Indonesia ya, di sini Indonesia ini udah hampir 300 juta penduduknya. Nah, kendalanya kalau populasi besar itu, kalau kita menggunakan SRS adalah sulit menyusun kerangka sampling ya. Tentu saja akan ada kesulitan dalam menyusun kerangka sampling. Ya, meskipun kita ada dinas kependudukan misalnya ya, untuk sebuah kota ada dinas kependudukan dan ada daftar unit samplingnya ya, tapi daftar tersebut tentu saja ukurannya besar, sangat besar ya. Dan mungkin saja berdaftar itu tidak up to date ya, tidak yang paling baru ya, artinya yang terbaru itu mungkin belum masuk ke dalam daftar itu kan menjadi kendala. Yang kedua, kalau populasinya besar, unit sampling dalam populasi ini ada kemungkinan tidak tersebar secara merata. Unit sampling dalam populasinya ini ada kemungkinan tidak tersebar secara merata. Padahal dalam SRS syaratnya bahwa unit sampling ini tersebar secara merata. Baik. Oke, kendala yang pertama yaitu populasi heterogen ya. Ini bisa kita atasi ya dengan membuat kelompok ya, dengan membuat suatu kelompok. Jadi populasinya kita buat menjadi kelompok-kelompok yang disebut dengan strata atau subpopulasi. Subpopulasi atau strata adalah kelompok-kelompok yang dibentuk oleh peneliti berdasarkan variabel stratifikasi. Jadi pengelompokannya ini didasarkan atas sebuah variabel yang disebut dengan variabel stratifikasi. Yang mana variabel tersebut memiliki keterkaitan erat dengan variabel yang akan diteliti. Jadi variabel stratifikasi ini adalah variabel yang memiliki keterkaitan erat dengan variabel yang diteliti. Ini disebut dengan surrogate variable atau variabel pengganti. Jadi variabel stratifikasi itu adalah variabel pengganti dari variabel yang akan diteliti untuk membentuk kelompok. Seperti tadi misalnya contohnya tadi tinggi badan ya, misalnya tinggi badan ini variabel stratifikasinya yang diambil adalah jenis kelamin ya, jenis kelamin laki-laki perempuan, karena laki-laki perempuan ya jenis kelamin ini punya keterkaitan erat dengan tinggi badan. Jadi pembentukan strata ini harus mengambil atau memilih variabel stratifikasi yang memiliki keterkaitan erat dengan variabel yang akan diteliti. Contoh lain misalnya, kita akan meneliti tentang makanan kesukaan gitu ya, atau makanan favorit. Nah, yang menjadi variabel stratifikasi dalam hal ini mungkin ya yang punya keterkaitan erat adalah asal daerah ya, asal daerah.
Nah, karena asal daerah ini mempunyai keterkaitan dengan variabel yang diukur, yaitu makanan kesukaan. Ya, misalnya orang Sunda, orang Jawa Barat, ini sukanya dengan lotek, misalnya gitu ya. Orang Jogja, ini makan kesukaannya gudeg, seperti itu. Orang Jawa Timur, mungkin ya makanan kesukaannya rawon misalnya. Orang Padang, masakan kesukaannya rendang, dan seterusnya. Ya, seperti itu. Sehingga variabel stratifikasi yang diambil untuk mengelompokkannya adalah asal daerah. Oke. Sifat strata. Nah, strata ini atau subpopulasi yang dibentuk oleh peneliti ini mempunyai sifat di dalam strata ini harus homogen, ya. Jadi di dalam strata harus bersifat homogen. Sementara antar strata harus heterogen. Karena tentu saja populasi yang heterogen ya kita kelompok-kelompokkan ya berdasarkan variabel stratifikasi untuk mendapatkan kelompok yang di dalamnya ini homogen. Kelompok yang di dalamnya ini homogen. Dan antar kelompok ya itu harus heterogen. Harus heterogen. Singkatnya bahwa pembentukan strata menggunakan variabel stratifikasi harus diusahakan antar strata seheterogen mungkin. Jadi pilih variabel stratifikasi yang antar stratanya seheterogen mungkin. Dan di dalam stratanya sehomogen mungkin. Oke ya. Itu sifat strata ya. Jadi kalau membentuk strata ternyata di dalamnya heterogen dan antar stratanya homogen, maka stratanya ini kurang baik gitu ya. Kurang baik. Artinya tidak bisa mengatasi heterogenitas dari populasi tersebut. Ya, mungkin hasilnya tidak akan jauh beda dengan menggunakan SRS. Ya. Itu sifat strata. Yang berikutnya banyak strata. Banyak strata. Berapa banyak strata harus dibentuk ya? Ya, simbolnya adalah L, banyak strata ya, L besar. Banyak strata, semakin banyak pembentukan strata semakin banyak ya. Jadi kalau ukuran stratanya ini besar, maka presisi akan semakin baik. Presisi akan semakin baik. Yang kedua, harus tentukan ukuran optimal dari strata. Ya. Walaupun semakin banyak presisi semakin baik, tapi kalau terlalu banyak juga akan mengakibatkan kesulitan dalam nanti pengambilan sampelnya. Ya. Pengambilan sampelnya kesulitan. Mungkin akan terlalu besar nanti ukuran sampel yang diperoleh kalau stratanya terlalu banyak. Tapi kalau terlalu sedikit, ya presisi akan menjadi buruk. Presisi akan menjadi buruk. Tapi tentu saja di sini tidak ada ukuran pasti berapa ukuran banyak dan sedikitnya, karena nanti akan sangat tergantung dari apa yang diteliti. Jadi peneliti harus berusaha mencari berapa ukuran strata optimal. Oke. Yang ketiga, simbol ukuran strata adalah N besar H, di mana H-nya sama dengan 1, 2 sampai dengan L. Ya. Simbol strata NH, di mana H-nya 1, 2 sampai dengan L. Ya, di sini N besar ya ukuran populasi adalah sigma dari NH. Jadi jumlah dari ukuran stratanya. Oke ya. Kita lanjutkan ya. Ini strata atau subpopulasi. Ini sebuah ilustrasi tentang sampling acak stratifikasi.
ya. Misalnya ada sebuah populasi ya, berukuran N besar ya, terdiri dari yang sifatnya heterogen ya. Kemudian sebut saja titik-titik ini adalah unit sampling ya, unit sampling yang ada dalam populasi. Nah, ini ada yang berwarna merah, ada yang warna biru, ada yang warna kuning, dan ada yang warna hijau. Ada yang warna hijau. Nah, kita mengambil variabel stratifikasinya adalah warna. Dalam hal ini ya, ini contoh ilustrasi saja. Warna, maka kita bentuk di sini menjadi 4 strata. Ya, 4 strata. Kalau satuan ya, ini disebut dengan stratum. Kalau hanya satu, tapi kalau banyak itu disebut strata. Ya, kalau satu disebutnya stratum. Ya, stratum yang pertama adalah yang berwarna biru. Ukurannya N1. Ya, ukurannya N1. Stratum yang kedua adalah yang berwarna kuning. Ukurannya adalah N2. Stratum ketiga adalah yang berwarna hijau. Ukurannya adalah N3, dan stratum yang keempat adalah yang berwarna merah. Ukurannya adalah N4. Berarti total sampelnya adalah total populasinya adalah ukuran populasinya N1 tambah N2 tambah N3 tambah N4. Nah, proses pengambilan sampel dalam sampling stratifikasi ini diambil untuk tiap stratum ya. Stratum 1 ya, ini diambil sampel secara SRS sebesar N kecil 1. Stratum 2 yang warna kuning ini diambil menggunakan SRS ya. Karena di sini di dalam strata sudah homogen ya, antar strata heterogen, maka pengambilannya di dalam stratanya, di dalam masing-masing stratum. Stratum 2 di sini yang berwarna kuning ya, kita ambil sampel menggunakan SRS. Jadi pengambilan sampel per stratum ini menggunakan SRS. Ini kita peroleh N2. Yang ketiga yang warna hijau juga demikian, diambil sampel menggunakan SRS sebanyak N3, N kecil ya. Dan yang warna merah diambil sampel menggunakan SRS sebanyak N4. Sehingga ukuran sampelnya adalah N1 tambah N2 tambah N3 tambah N4. Ya. Itu ilustrasi dari sampling acak stratifikasi. Oke. Definisinya, sampling acak stratifikasi adalah atau stratified random sampling, suatu proses memilih satuan sampling dari populasi yang telah dibagi-bagi ke dalam sub-sub populasi yang disebut strata, sub-sub populasi, yang keadaan di dalamnya relatif homogen. Ya, keadaan di dalam strata relatif homogen, pemilihan dilakukan pada setiap subpopulasi secara SRS. Ya, di pemilihan di setiap subpopulasi secara SRS. Itu definisi dari sampling acak stratifikasi. Tuh. Oke. Oke, kita buat sebuah penjelasan tentang sampling acak stratifikasi. Yang pertama, proses sampling dilakukan dari setiap stratum secara SRS. Stratum ya, setiap stratum. Karena satuan ya, satu-satu maka disebut stratum. Tapi kalau banyak disebut strata. Kerangka sampling harus tersedia di setiap stratum. Nah, karena menggunakan SRS ya di dalam pengambilan sampelnya, maka kerangka samplingnya harus tersedia di dalam setiap stratum. Ukuran sampel ditentukan sedemikian hingga memenuhi seluruh stratum. Ya, tadi N sama dengan N1 tambah N2 tambah N3 tambah N4. Ya. Misalnya kecok dari ilustrasi tadi ya, N1 tambah N2 tambah N3 tambah N4. Nah, itu disebut dengan nanti alokasi sampel.
Jadi yang ditentukan ya ukuran sampelnya adalah sebesar N ukurannya. Nah, kemudian N ini dialokasikan ke setiap stratum. Ya, stratum 1 dapat berapa, stratum 2 dapat berapa, stratum 3 dapat berapa, stratum 4 dapat berapa. Nanti ada metodenya untuk alokasi satuan sampling ke dalam stratum. Jadi penentuan ukuran sampel tidak didasarkan pada setiap stratum ya. Stratum 1 kan pakai SRS, hitung ukuran sampelnya, stratum 2 begitu. Tidak. Jadi ukuran sampel dihitung untuk seluruh populasi ya. Ukuran sampel untuk semuanya. Kemudian nanti dialokasikan untuk stratum 1 berapa, untuk stratum 2 berapa, stratum 3 berapa, stratum 4 berapa. Nah, nanti dialokasikan, dibagi-bagi sampelnya ke dalam setiap kelompok, setiap subpopulasi. Di masing-masing nanti kebagiannya berapa. Nanti ada metodenya. Nanti kita akan lihat metodenya apa saja yang bisa digunakan untuk menentukan alokasi dari sampel satuan sampling ke dalam setiap subpopulasi. Yang pasti harus memenuhi ini. N itu harus sama dengan NH sigma NH H dari 1 sampai dengan L. Penaksir dan sifat-sifatnya. Pertama, semua penaksir di dalam tiap stratum mengacu pada penaksir SRS. Oke. Karena di dalam stratum ini pengambilan sampelnya menggunakan SRS, maka semua penaksir di dalam tiap stratum mengacu pada penaksir SRS. Yang kedua, sifat-sifat penaksir di dalam tiap stratum sama dengan sifat-sifat penaksir SRS. Ya, karena penaksirnya mengacu pada SRS, maka sifat-sifat penaksirnya akan sama dengan sifat-sifat penaksir SRS. Untuk tiap stratum, ya, stratum 1, stratum 2, stratum 3, stratum 4 gitu ya. Ini karena menggunakan SRS pengambilan sampelnya, maka sifat penaksir di dalamnya itu sama dengan sifat SRS, dan penaksirnya sendiri nanti akan mengacu pada penaksir SRS. Nanti kita lihat ya penaksir untuk rata-rata, kemudian total dan proporsi. Ya, yang pertama ya, parameter rata-rata. Ya. Ini kita lihat parameternya dulu. Rata-rata tiap stratum adalah sigma YI, ya, sigma YI. Di sini menggunakan dua indeks ya, indeks H untuk stratum, I untuk unit sampling. Ya. H untuk stratum, I untuk. Jadi mu H rata-rata di stratum ke H sama dengan sigma YHI. I dari 1 sampai NH. Tadi ukurannya NH ya, N besar H dibagi NH. Tapi ini jumlah ya, ini kan jumlah ya. Jumlah data di dalam stratum ke H dibagi banyak data di dalam stratum ke H. Itu adalah rata-rata stratum ke H. Berarti nanti rata-ratanya ya, ada sebanyak L besar. Sebanyak L besar ya, mu 1, mu 2 sampai dengan mu L. Itu rata-rata tiap stratum. Kemudian selanjutnya adalah rata-rata populasi ya, rata-rata populasi ini adalah sigma H dari 1 sampai L ini untuk menyatakan stratum ya. NH N besar H dikali mu HI dibagi N besar. Dibagi N besar. N besar adalah sigma
NH, ya, N besar sigma NH. Berarti di sini kalau kita uraikan ini menjadi sigma H dari 1 sampai L, ya. NH ini kalau kita kalikan dengan mu H, maka sisanya adalah sigma YHI. Jadi di sini ada 2 sigma H dari 1 sampai L, sigma I dari 1 sampai NH, YHI. Dibagi dengan N besar, atau sigma N besar H, ya. Sigma N besar H. Kalau kita uraikan menjadi seperti itu. Sehingga rata-rata populasi adalah dari uraian tadi, ya, jumlah data untuk seluruh populasi, ya. Jadi kan jumlah data tiap stratum kita jumlahkan, berarti jumlah data seluruh populasi dibagi banyak data di dalam populasi. Jadi tetap rumus rata-rata seperti itu, ya. Jumlah data dibagi banyak data. Oke. Ini sama dengan, ya, sama dengan. Nah, kita buat simbol baru di sini, ya, WH dikali mu H. WH ini adalah NH dibagi N, ya, NH dibagi N. Ini disimbolkan dengan WH. WH ini disebut dengan bobot stratum atau stratum weight, ya, bobot stratum. Sehingga rata-rata populasi adalah, ya, rata-rata yang terbobot, ya, rata-rata yang terbobot dari rata-rata stratum, ya. Jadi WH dikali mu H. Ini mu H adalah rata-rata tiap stratum, WH adalah bobot stratum, ya. Sehingga mu itu rata-rata populasi itu adalah rata-rata stratum yang diberikan bobot, ya, bobot stratum. Nah, nanti bobot stratum ini akan memegang peranan yang penting, ya, dalam perhitungan selanjutnya. Ini parameter, ya, belum ke penaksir, ya. Penaksir rata-rata. Nah, dengan parameter tadi, ya, maka dengan parameter ini, karena mengacu pada SRS, ya, stratumnya, maka penaksir tabias bagi rata-rata untuk tiap stratum adalah Y bar H. Ya, kita tahu bahwa penaksir rata-rata SRS adalah Y bar. Nah, di sini karena untuk setiap stratum, ya, yang diindekskan dengan H stratumnya, maka rata-ratanya adalah Y bar H. Jadi Y bar H ini rata-rata penaksir rata-rata untuk mu H. Penaksir rata-rata untuk mu H. Oke, Y bar H adalah sigma I dari 1 sampai NH, ya. Tentu saja di sini sudah ukuran sampel, ya, NH, YHI dibagi NH. N kecil, ya, menyatakan populasi sampel, dan penaksir tak bias rata-rata populasi adalah Y bar ST. Nah, ini diberikan indeks ST, ini menyatakan stratifikasi, membedakan dengan SRS. Kalau SRS Y bar saja, di sini pakai ST. Sebetulnya tidak masalah, tidak ada ST juga, ya. Cuman untuk membedakan saja di sini. Sama dengan sigma WH H dari 1 sampai L WH Y bar H, ya. Ini mengacu pada rumus ini. Jadi mu H-nya ini ditaksir oleh Y bar H, maka rata-rata populasi penaksir tak bias untuk populasi adalah WH-nya tetap, ya, dikali Y bar H. WH-nya tetap kali Y bar H. Oke, nah di sini makanya bobot stratum ini punya peranan yang penting, ya, nantinya dalam menentukan perhitungan selanjutnya. Nah, sehingga varian sampling dari penaksir rata-rata, ya, kalau kita tadi punya penaksirnya Y bar H, maka varian samplingnya adalah sigma H dari 1 sampai L WH kuadrat dikali varian sampling dari Y bar H. Ya, varian sampling dari Y bar H.
Nah, berarti varian sampling Y bar H karena Y bar H adalah penaksir bagi rata-rata stratum ya, yang mana dia mengacu pada SRS, maka varian samplingnya adalah penaksir varian sampling untuk SRS, yaitu varian sampling dari Y bar H adalah NH dibagi N besar dikurangi N kecil H dibagi NH. Nah, ini apa? FPC ya, finite population correction. Tapi di sini tentu saja bukan population tapi subpopulation ya. Finite subpopulation correction. Kemudian S kuadrat H dibagi N kecil H. Nah, S kuadrat H-nya juga ini mengacu pada SRS. Ya, SRS. Sehingga S kuadrat H sama dengan 1 per N besar min 1. Nah, ini kurang H ya. N besar H min 1 sigma I dari 1 sampai NH YHI dikurangi mu H kuadrat. Ini kurang H. Ini saya perbaiki sedikit ya. NH. Nah, ini untuk tiap stratum ya. Untuk tiap stratum. Makanya sini S kuadrat H. Oke. Nah, kalau ini tidak tersini karena tidak diketahui ya, mu H, maka ditaksir nanti S kuadrat H ini dengan S kuadrat kecil ya. S kuadrat H kecil, di mana di sini dihitung dari sampel ya. Jadi S kuadrat H ini ditaksir oleh S kuadrat huruf kecil ya. S kuadrat H kecil ya, di mana itu adalah penaksir bagi S kuadrat H. Sehingga varian samplingnya adalah penaksirnya ya. Pakai topi biasanya kalau penaksir menggunakan topi, jadi V topi. Nanti akarnya adalah standard error ya, akar dari varian sampling adalah standard error. Oke. Nah, ini standard error, ini sudah ditaksir ya, sudah ditaksir. Standard error, nah ini pakai topi ya, pakai topi artinya ini penaksir. Y bar ST adalah akar dari sigma H dari 1 sampai L W kuadrat H dikali 1 dikurang NH per N besar H. Nah, ini adalah sampling fraction ya, sampling fraction untuk stratum ke H dikali S kuadrat H. Nah, ini udah menggunakan huruf kecil ya, karena ini penaksir, dibagi N kecil H. Nah, S kuadrat H nya adalah ini masih huruf besarnya, keliru ya, kita perbaiki. NH ya, S kuadrat H adalah 1 per NH min 1 sigma I dari 1 sampai NH YHI dikurangi Y bar H kuadrat ya. YHI dikurangi Y bar H kuadrat. Oke, ini sudah penaksir bagi ini ya, bagi varians populasi varians tiap stratumnya. Nah, ini harus diingat ya, bahwa standar error ya tidak bisa dihitung kalau tidak ada S kuadrat ya. Nah, S kuadrat ini bisa kita taksir menggunakan nilai dari sampel. Nah, nanti S kuadratnya merupakan S kuadrat dari sampel. Nah, sehingga standar errornya merupakan penaksir. Contoh ya. Contoh yang pertama. Seorang peneliti ingin mengetahui kebiasaan rumah tangga ya, menonton televisi dengan cara mengukur lama waktu menonton dalam satuannya jam selama 1 minggu. Jadi dalam 1 minggu berapa jam si keluarga itu menonton televisi. Populasi terdiri dari 2 kota dan 1 desa.
Di kotanya ada kota A dan kota B, desanya ya desa ya, hanya satu. Kota A terdiri dari 155 rumah tangga, kota B terdiri dari 62 rumah tangga, dan desa terdiri dari 93 rumah tangga. Nah, dengan biaya dan waktu yang dia miliki ya, ini dia menentukan ukuran sampel ya. Dia hanya bisa meneliti sebanyak 40 RT rumah tangga, 40 ini ya. Dia hanya bisa meneliti 40 rumah tangga yang terdiri dari 20 dari kota A, 8 dari kota B, dan 12 dari desa. Datanya bisa kita lihat pada tabel berikut ini ya. Ini 20 dari kota A, 20 dari kota B, dan 12 dari desa. Ini sampel kita ada 40. Ada 40. Populasinya berapa? Populasinya 155 ditambah 62 ditambah 93 ya populasinya. Sampelnya 20 tambah 8 tambah 12. Nah, kita akan menghitung penaksir rata-rata ya. Pertama, untuk menggambarkan karakteristik dari ketiga kelompok, kita bisa menggunakan box plot per kelompok ya, box plot. Jadi ini kita buat box plot. Ini box plot sudah belajar ya di metode statistik ya. Kita buat box plot untuk masing-masing kota dan desa ini. Ini untuk kota A ya, kota A yang ini, yang kecil ini, kemudian kota B yang ini ya. Ini untuk desa. Nah, di sini dari penggambaran secara deskriptif ini ya, box plot ini kita bisa melihat bahwa di sini ada keheterogenan dari si antar stratum ya. Antar stratum ini terlihat ada keheterogenannya. Ini misalnya rentangnya ya, ini kota B ini jauh lebih besar daripada kota A maupun kota desa. Kemudian di sini median ya, median titik tengahnya juga di sini bervariasi ya, bervariasi. Dan simpangan antar kuartilnya ya, ini memperlihatkan sebaran ya, sebaran datanya. Ini kota B jauh lebih lebar daripada kota A. Jadi kota A di sini relatif lebih sempit ya. Dan dibanding desa juga dia berbeda ya. Jadi semua dari tiga subpopulasi ini berbeda ya, terjadi keheterogenan antar subpopulasi. Oke, berarti kita menggunakan variabel stratifikasi yaitu kota dan desa ini tepat ya, kalau kita lihat di gambaran statistik deskriptif menggunakan box plot. Oke. Kemudian kita lihat ya, kita hitung rata-rata ya, ini N besar ya, 155, 62, 63 ya, kota A, kota B, dan desa. Kemudian ini sampelnya tadi 20, 8, dan 12. Dan setelah dihitung ya, rata-ratanya ya, setelah kita hitung ini rata-rata ini, coba dicek kembali ya, rata-ratanya adalah 33,9, 25,12, dan 19. Nah, mediannya adalah 34 setengah, kemudian 26 dan 17,5. Dan standar deviasi ya, standar deviasinya adalah 5,95, 15,25, dan 9,36. Ini salah. Rumus standar deviasinya harusnya 1 per NH. Ini rumus standar deviasinya salah. 1 per NH. Oke. Oke ya. Ini standar deviasi. Ini rata-rata ya. Nah, ini median tidak kita gunakan nanti dalam perhitungan.
Ya, median hanya untuk melihat ini saja, ke box plot. Ya, kita lihat penaksir rata-rata ya, karena kita sudah peroleh ya N1, Y bar 1, Y bar 2, dan Y bar 3 ya, maka kita peroleh Y bar ST nya adalah ya seperti 310 ya, N besarnya kalau kita jumlahkan ya 155 ditambah 93 ditambah 62 adalah 310 sama dengan 155 kali 33.900 ya. Ini rata-ratanya 33,9 ya, 33,9. Kemudian 62 dikali 25,125 dan 93 dikali 19,0. Ini diperoleh hasilnya 27,7 untuk penaksir rata-rata. Dan perhitungan varian sampling untuk penaksir rata-rata kita peroleh di sini adalah ya, di sini kita peroleh adalah 1,97 ya, 310 di sini 155 kuadrat, ini 0,871, ini 1 min N, betul nggak? Coba dihitung kembali ya ininya, apa namanya. Kemudian SI kuadratnya ya, SI kuadratnya dari sini kita peroleh 5,95 kuadrat. Ini 0,871, ini adalah efisi 1 dikurang NH per NH efisi. Nah, efisinya betul nggak 0,871 untuk setiap ini. Pembaginya N kecil ya 20, 8, dan 12, hasilnya adalah 1,97. Nah, ini juga cek kembali. Ini varian sampling ya, 1,97, betul nggak 1,97? Silahkan dihitung ulang nih untuk melihat apakah ada salah perhitungan nggak di sini. Yang kedua adalah parameter total. Kalau tadi parameter rata-rata ya, yang kedua adalah parameter total. Parameter total adalah jumlah dari seluruh data di dalam populasi. Kalau kita rumuskan ya, tau sama dengan sigma H dari 1 sampai L, sigma I dari 1 sampai NH dikali YHI. Ini kan jumlah seluruh data yang ada di dalam populasi ya. Ya, sigma YHI ya, kalau kita tadi melihat di rata-rata adalah ya, ini ya. Ini sigma YHI ya, karena mu H sama dengan sigma YHI dibagi NH, maka sigma YHI sama dengan NH dikali mu H. Sigma YHI ya, ini pindah ke sini jadi NH dikali mu H. Maka total adalah NH dikali mu H. Sigma H di 1 sampai L NH dikali mu H. Ini nggak ada I nya, mu H saja ya, mu H. NH dikali mu H, tidak ada I nya. Mu H, oke. Nah, ini sama saja dengan ya, N dikali sigma ya, NH dikali mu H dibagi N ya. Nah, ini N ini N ya, habis kan, ini sama dengan itu, maka sigma NH mu H dibagi N. Nah, kita tahu ini ya adalah mu di populasi ya, ini adalah mu.
Sehingga tau adalah N dikali mu. N dikali mu. Oke ya. Nah, sehingga di sini akan menjadi sederhana karena mu sudah kita ketahui penaksirnya adalah Y bar ST. Ya, Y bar ST. Maka penaksir tak bias rata-rata tiap stratum ya. Nah, jadi di sini tidak ada penaksir tak bias buat total stratum, nggak ada ya. Jadi penaksir tak bias bagi rata-rata stratum. Kalau ingin tahu total stratum ya tinggal dikalikan dengan, karena ini penaksir SRS ya, tinggal dikalikan dengan N besar H ya, N besar H. Oke, adalah ini ya, ini sudah kita ketahui sebelumnya pada keterangan yang tadi yang di penaksir rata-rata ya. Maka penaksir tak bias untuk total adalah tau topi ST. Ini penaksir menggunakan topi ya. Ini ada yang menggunakan simbol T, kayak T biasa, ada yang menggunakan simbol tau. Okay. Tau topi ST sama dengan N Y bar ST. N besar dikali Y bar ST. Nah, Y bar ST-nya tadi sudah kita ketahui dalam penaksir rata-rata, dia adalah WH sigma WH dikali Y bar H. Ya, sigma WH dikali Y bar H. Maka penaksir untuk total ya adalah N dikali sigma WH dikali Y bar H. Nah, tentu saja ini adalah penaksir untuk si rata-rata populasi. Standar error. Oke, yang standar error dari total adalah N dikali standar error dari tau topi ST adalah standar error dari N dikali Y bar ST sama dengan N dikali standar error dari Y bar ST ya, karena N ini sebuah konstanta ya, sebuah konstanta, maka tidak memberikan efek terhadap si standar errornya ya, dia keluar dari standar error. Nah, standar error Y bar ST ini adalah yang tadi ya, yang tadi sudah dijelaskan ya, akar dari sigma WH kuadrat 1 min NH per NH dikali SH kuadrat dibagi NH. Ini ada standar error buat rata-rata ya, rata-rata. Yang ketiga adalah proporsi tiap stratum ya, proporsi penaksir parameter proporsi. Parameter proporsi di sini menggunakan simbol pi ya, ini pi-nya bentar. Di sini pi-nya harusnya pi kecil ya. Nah, begitu. Ya. Pi kecil sama dengan sigma YHI I dari 1 sampai NH dan NH dibagi NH. Kita tahu ya, sudah kita jelaskan juga sebelumnya bahwa dalam proporsi YHI-nya adalah bernilai 1 atau 0. 1 atau 0. Oke, saya perbaiki sedikit supaya di sini pi-nya adalah pi kecil, bukan pi besar. Oke. Nah, itu ya. Nah, ini sehingga menjadi mirip dengan rata-rata ya. Sigma WH dikali pi H ya. Ini ada bobot stratum. Oke. Penaksir tabias. Ya. Penaksir tabias adalah seperti ini ya. Ini ada yang menuliskan sebagai A per NH, boleh ya, menggunakan AH per NH, boleh. Tapi harus definisikan AH-nya apa.
H-nya adalah banyaknya kategori A di dalam sampel. A kecil biasanya. Kalau di sini menggunakan A besar, A, H per NH. Banyaknya kategori A di dalam populasi. Ini di dalam sampel. Maka penaksir bias bagi rata-rata populasi adalah PST sama dengan sigma WH dibagi PH. Oke. Nah, ini mirip dengan rata-rata ya, mirip dengan rata-rata. Nah, di sini ada yang menggunakan AH ya. Di sini ada juga menggunakan A besar H, ya, tergantung pendefinisiannya. Ya, ini bisa saya tuliskan juga di sini kalau ini ya, sama dengan AH dibagi dengan NH. Ya, jadi AH itu adalah banyaknya kategori A di dalam stratum ke H. Ya. Nah, di sini juga ini bisa didefinisikan sebagai, ya, ini tergantung ini ya, tergantung siapa yang mendefinisikan. Ya. AH dibagi NH. Ya, H ini adalah banyaknya kategori A di dalam sampel. Kalau tadi di dalam populasi. Ya, tentu saja kalau YH-nya adalah bernilai 1, kalau A dan 0 kalau bukan A, maka AH ini sama dengan sigma YH nantinya ya. AH ini akan sama dengan sigma YH. Oke. Ya. Standar error bagi penaksir proporsi ya. Standar error bagi penaksir proporsi adalah sigma 1 dikurang FH. FH adalah fraction untuk stratum ke H dikali WH kuadrat PH 1 min PH dibagi NH dikurang 1. Oke. Dimana si FH-nya adalah sampling fraction dari stratum ke H. Contoh ya. Ini contoh-contoh ini saya ambil dari buku Elementary Supply Sampling ya, Schiffer Mendenhall. Silahkan kalian baca di situ. Peneliti tersebut, ini masih yang tadi ya, terkait dengan kebiasaan menonton televisi. Peneliti tersebut juga tertarik untuk mengetahui berapa persentase penonton acara X. Jadi yang menonton acara X ini berapa persen? Untuk itu dalam penelitiannya dia juga menyertakan pertanyaan apakah rumah tangga tersebut menonton acara X. Hasilnya adalah sebagai berikut. Ya, dari stratum 1 2 3 ya. Diperoleh, ini ukuran sampelnya yang tadi ya masih. Ternyata di stratum 1 ya, kota A ada 16 yang menonton, di kota B ada 2, yang di desa ada 6. Sehingga ini kita bisa hitung proporsinya ya di sini. 16 dibagi 20. Nah, ini adalah yang di sini adalah AH ya. Ini AH-nya. Ini AH-nya. AH adalah 16, A1, A2, A3, 16, 2, 6. Jadi 16 bagi 20, 0,8, 2 dibagi 8, 0,25, 6 dibagi 12, 0,5. Jadi ini P-nya, proporsi stratumnya. Ya, di sini AH, di sini PH. Oke, penaksir proporsi. Penaksir proporsinya adalah 1/310 dikali 155 kali 0,8 ditambah 62 kali 0,25 dikali tambah 93 kali 0,5, hasilnya 0,6 ya, hasilnya 0,6. Dan penaksir varian samplingnya ya, ini varian sampling untuk masing-masing stratum ya, diperoleh
Stratum 1 diperoleh 0,007. Stratum 2 di sini diperoleh 0,024. Dan stratum 3 diperoleh 0,02. Peroleh 0,02. Nah, nanti kita gunakan ini untuk menghitung standar error. Ya. Oke, diperoleh varian sampling beraksi proporsinya adalah 1 prime kuadrat sigma ni kuadrat dikali varian sampling untuk si masing-masing stratum. Diperoleh hasilnya 0,0042. Standar error adalah akar dari varian sampling, jadi ini tinggal diakarkan. Interval confidence untuk proporsi adalah, ini kenapa gini ya? Wow. Bentar, ini kenapa ini begini? Error ya. Oke. Ya, adalah interval confidence PTOPST plus minus 2 akar varian sampling 0,0042 yang diakarkan. Nanti diperoleh berapa ya? Ini sebetulnya saya sudah ada hasilnya, cuman nggak tahu kenapa ini hilang. Oke, tidak apa-apa. Nanti silahkan dihitung saja ya, berdasarkan dari ini tadi sudah ketemu proporsinya 0,6, varian samplingnya 0,0042 ini diakarkan. Nah, di sini kalau di Sieverman and Hall dia menggunakan 2 ya, bukan Z alpha per 2 ya. Kalau Z alpha per 2 diambil 1,96 kalau 5% ya. Menentukan ukuran sampel. Untuk menentukan ukuran sampel ya, kita menggunakan metode yang sama dengan yang digunakan dalam SRS, yaitu dari bound of error. Di sini untuk menaksir rata-rata misalnya ya, ukuran sampel untuk menaksir rata-rata. Diperoleh bound of error adalah Z alpha per 2 dikali standar error rata-rata. Sehingga Z alpha per 2 sama dengan Z alpha per 2 dikali akar sigma WH kuadrat ya dikali 1 min NH per NH besar dikali SH kuadrat per NH. Nah, dalam rumus ini tidak ada N kecil ya, yang ada adalah NH kecil ya, N kecilnya tidak ada, sehingga kita perlu membuat sebuah trik sederhana ya supaya memunculkan N kecil. Kita definisikan WH kecil adalah NH per N. NH per N. Kalau WH besar, N besar ya, NH besar per N. WH kecil adalah NH kecil per N, sehingga NH sama dengan WH dikali N ya. NH sama dengan WH dikali N. Nah, sehingga ukuran sampelnya adalah bound of error-nya adalah Z alpha per 2 akar ya sigma WH kuadrat 1 dikurang W kecil HN. Nah, di sini ya kita gantikan dengan ini NH-nya per N besar H dikali SH kuadrat per NH. Nah, ini sudah ada N kecil sehingga nanti bisa kita hitung ya, kita bisa hitung berapa ukuran sampelnya. Ini juga bisa kita ganti ya, NH-nya dengan WH dikali N ya, NH yang di sini diganti juga dengan WH dikali N. Nah, ini bisa kita uraikan menjadi NH per N besar kuadrat ya, supaya tidak ada 2 WH ya. WH di sini diuraikan saja menjadi
Ya, kita tuliskan di sini ya. Mana dia? Oke. Sama dengan di sini WH-nya adalah NH dibagi N ya. N kuadrat, kemudian NH-nya di sini adalah WH dikali N. WH dikali N. Nah, gitu ya. Oh, salah, maaf. Ya. Seperti ini. Panjang rumusnya. Kita perkecil sedikit ya fontnya. Ya, agar cukup. Oke, ya. Nah, di sini sudah kita peroleh bound of error ya. Di sini sudah mengandung N kecil dan WH kecil ya. WH besarnya sudah kita uraikan menjadi NH per N. WH kuadrat menjadi NH kuadrat per N kuadrat, dan NH kecilnya menjadi WH dikali N kecil. Nah, sehingga kita nanti akan berhadapan hanya dengan N kecil untuk memperoleh rumus ukuran sampel ya. Nah, ini sama seperti dalam SRS kemarin ya. Nanti tinggal dikuadratkan, kemudian dicari N-nya. Nah, kalau kita uraikan ya, hasilnya adalah sebagai berikut ya. Dari bound of error tadi ya, diperoleh rumus ukuran sampel untuk penaksir rata-ratanya adalah sebagai berikut. N sama dengan sigma NH kuadrat dikali SH kuadrat dibagi WH. Nah, di sini kan muncul ya WH. Terus muncul NH, N besar H. Dan muncul N besar. Ya, sesuai dengan yang tadi. Jadi ada NH, ada N besar, ada WH, ada SH. Ini SH-nya. Dibagi B bound of error Z alpha per 2 kuadrat dikali N kuadrat plus ditambah sigma H sama 1 sampai L NH dikali SH kuadrat. Nah, pertanyaannya dari mana kita peroleh WH? Ya, WH. Kalau SH ini tentu saja sama dengan penentuan varians di dalam SRS ya, yang waktu sebelumnya sudah dibahas. Sekarang WH, bagaimana kita menentukan WH? WH tadi itu kan NH per N. Nah, WH ini bisa kita peroleh berdasarkan alokasi satuan sampling ya. Alokasi satuan sampling yang tadi ya, bagaimana cara membagi unit-unit sampling ke dalam tiap stratum. Nah, nanti WH ini berdasarkan alokasinya. Alokasi apa nanti yang digunakan, itu kita tetapkan WH ya, berdasarkan alokasi tersebut. Hal yang sama untuk penaksir total ya. Kalau untuk penaksir total ya, sama, menggunakan bound of error dulu, kemudian diturunkan dengan trik yang sama. Hasilnya sebagai berikut ya. Ini sebetulnya mirip-mirip saja, hanya bedanya N kuadratnya nggak ada ya di sini. N kuadratnya hilang ya, total.
Kemudian untuk proporsi. Nah, kalau proporsi berbeda karena varian samplingnya berbeda. Ya, varian sampling diproporsikan pH dikali 1 min pH. Nah, ini kan muncul di sini pH dikali 1 min pH, maka rumus proporsi, ukuran sampel proporsi seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana membuat alokasi, ya. Alokasi untuk setiap stratum. Ya, karena ini dibutuhkan, ya. Selain untuk menentukan berapa banyak sampel yang harus diambil dalam tiap stratum, juga dibutuhkan untuk menentukan ukuran sampelnya. Ya, alokasi ini nanti dibutuhkan untuk menentukan ukuran sampel. Oke, catatan. Dalam menentukan ukuran sampel harus diperhatikan parameter apa saja yang akan diteliti. Jadi kalau tidak hanya satu hal yang diteliti, adalah banyak hal, ya, misalnya, maka kita harus perhatikan dari setiap hal yang diteliti tersebut, ya. Apakah ada lebih dari satu parameter atau hanya satu parameter? Nah, kalau ada lebih dari satu yang ditelitinya, parameternya, misalnya ada rata-rata, ada proporsi, ada total, gitu ya, maka ukuran sampel yang digunakan adalah ukuran sampel yang terbesar. Jadi, kalau ada banyak parameter, maka harus ditentukan ukuran sampel dari setiap parameter yang diukur. Ya, misalnya, ini contohnya. Parameter yang akan diteliti adalah, ini ada 3, misalnya ada rata-rata, ya, ada proporsi, kemudian ada regresi. Ada rata-rata, ada proporsi, ada regresi, ya. Nah, yang harus kita lakukan kalau ada 3 begini, yang kita lakukan adalah menghitung semua ukuran sampelnya. N1 untuk rata-rata, misalnya kita hitung ukuran sampelnya berapa, sebesar N1. Kemudian untuk proporsi kita hitung ternyata sebesar N2, dan untuk regresi ternyata sebesar N3, misalnya. Nah, di antara N1, N2, N3 ini pilih yang terbesar. Misalnya yang terbesar yang N2, maka N2 yang menjadi ukuran sampelnya. Kenapa yang terbesar? Karena yang terbesar akan memenuhi semua ukuran sampel lainnya. Jadi misalnya kalau di sini diperoleh 30, misalnya N1, N2 diperoleh 40, N3 diperoleh 35, maka yang diambil yang 40, karena yang 40 ini sudah memenuhi yang 35 dan 30, ya. Kalau kita ambil yang 30, maka dia tidak memenuhi yang 40 dan yang 35. Jadi kalau kita ambil 30, maka untuk rata-rata, ya, misalnya di sini, maka tidak bisa digunakan untuk menaksir proporsi dan regresi. Sehingga kita harus mengambil yang terbesar supaya bisa digunakan untuk semua parameter yang diteliti. Itu catatan dalam penentuan ukuran sampel, ya. Ya, selanjutnya adalah alokasi. Alokasi satuan sampling. Alokasi adalah menentukan berapa besar ukuran sampling atau satuan sampling yang akan diambil dari setiap stratum. Nah, ini banyak cara untuk menentukannya, ya. Ini diantaranya ada 5 cara, ya. Secara umum, ya, ada 5 cara yang bisa dilakukan untuk menentukan berapa banyak satuan sampling yang harus diambil dalam setiap stratum. Yang pertama adalah alokasi sembarang. Alokasi sembarang artinya
tidak ada ketentuan khusus dalam menentukan berapa banyak satuan sampling yang harus diambil dalam setiap stratum. Nah, alokasi sembarang ini yang penting ya, yang menjadi hal yang pentingnya adalah harus memenuhi sigma NH sama dengan N, ya harus memenuhi ini. Kemudian setiap stratum harus ada wakil. Jadi tidak boleh ada stratum yang kosong. Ya, tidak boleh ada stratum yang kosong. Jadi setiap stratum harus ada wakil. Itu kalau sembarang, alokasi sembarang. Nah, dari sini kita bisa menentukan WH-nya ya berdasarkan alokasi yang dipakai ini. WH itu kan tadi sama dengan NH per N ya, NH per N. N kecil H per N kecil WH. Nah, kalau kita peroleh di sini NH, misalnya N-nya adalah 30 ya. Misalnya ada 2 stratum ya. N1-nya ini sembarang nih, 2. N2-nya adalah 28 misalnya. Berarti W1 berarti 2 per 30, W2 28 per 30. Seperti itu kalau alokasi sembarang. Yang kedua, alokasi sama besar. Alokasi sama besar bisa dilakukan apabila ukuran sampel ya ini bisa dibagi secara rata ke dalam setiap stratum. Jadi harus merupakan kelipatan ya. Jadi misalnya kalau N besarnya 100 misalnya ya, banyak stratumnya, L-nya ada sebanyak 10, maka setiap stratum itu 10. Berarti sama besar ya. 10, 10, 10, 10. Kalau N besarnya 50, N kecilnya N kecilnya 50, L-nya ada sebanyak 10, maka NH-nya N1, N2 sampai N10-nya adalah 5. 5, 5, 5, 5. Itu alokasi sama besar. Bagaimana kalau tidak sama? Bisa nggak menggunakan alokasi sama besar? Bisa. Bagaimana caranya? Kalau tidak sama, misalnya ya ukuran sampelnya ada sebanyak 85 misalnya, 85. Kemudian L-nya ada sebanyak 10. Berarti kalau kita bagi rata ya, 85 per 10 kan 8,5. 8,5 semuanya ya, untuk setiap stratum 8,5 kan tidak mungkin ya 8,5. Ukuran sampelnya harus bulat, maka 8,5 ini kita bulatkan ke atas ya, kita bulatkan menjadi 9, sehingga ukuran sampelnya yang sebenarnya adalah 90 bukan 85. Nah, seperti itu kalau ternyata diperoleh dari rumus ukuran sampel ya, ukuran sampelnya ini hanya 85, ada sebanyak 85. Maka pada saat mengalokasikan kita bulatkan ke atas setiap stratumnya. Jadi sehingga nanti akan diperoleh ukuran sampel sebenarnya adalah dari total ya, kalau kita jumlahkan hasil dari alokasi tersebut. Yang ketiga, alokasi proporsional. Alokasi proporsional adalah menggunakan bobot stratum ya, sebagai alokasi. NH sama dengan WH dikali N ya, ini menggunakan bobot stratum. NH sama dengan WH dikali N. WH sudah kita ketahui tadi, ini adalah NH besar dibagi N besar ya, dan nilai ini harus diketahui ya sebelumnya, maka kita bisa peroleh WH B1
W2 sampai WL, sehingga kita bisa menentukan bobot stratumnya sama dengan NH kecil per N kecil itu sama dengan NH besar per N besar, sehingga bobot stratumnya adalah sehingga WH nya adalah sama dengan bobot stratum kalau menggunakan alokasi proporsional. Yang keempat, alokasi optimum. Nah, kalau alokasi optimum di sini merupakan alokasi yang memperhitungkan banyak hal. Ya. Kalau tadi sembarang, ya, tidak banyak yang diperhitungkan. Yang penting memenuhi sigma NH per N. Kemudian alokasi sama besar, di sini memperhitungkan berapa banyak stratum. Ya. Alokasi proporsional di sini memperhitungkan ukuran dari stratum, ukuran dari tiap stratum. Nah, alokasi optimum di sini memperhitungkan selain daripada ukuran stratum, juga memperhitungkan adanya varians atau simpanan baku dari stratum tersebut. Dan yang ketiga, dia juga memperhatikan adanya biaya. Biaya yang dikeluarkan untuk tiap stratum, untuk setiap satuan sampling, ya. Biaya yang dikeluarkan untuk setiap satuan sampling per stratum. Nah, ini biayanya bisa berbeda tiap stratum. Sehingga alokasi optimum mempunyai rumusan sebagai berikut. NH sama dengan NH besar dikali SH, ini varians, ya, dibagi akar CH. Nah, CH ini adalah biaya per satuan sampling di stratum, di dalam stratum ke H, dibagi sigma NH SH per akar CH. Ini jumlahnya, jumlah dari seluruh kuantiti ini yang di atas, ya, dikali N. Nah, tentu saja di sini WH nantinya, ya, yang digunakan untuk menentukan ukuran sampel adalah NH per N, berarti sama dengan yang ada di dalam kurung ini. WH-nya adalah yang ada di dalam kurung. Ini alokasi optimum, ya. Ini disebut optimum karena dia menggunakan banyak hal dalam perhitungan alokasinya, bukan hanya ukuran dari stratum atau banyak stratum, tapi juga memperhitungkan adanya biaya dan varians. Yang kelima, ya, yang kelima adalah alokasi Neyman. Alokasi Neyman adalah alokasi optimum dengan biaya tiap stratum sama, berarti CH-nya sama dengan C. Ya, itu, ya. Simpelnya begitu. CH-nya sama dengan C. Di alokasi optimum adalah jika biaya tiap stratum sama, CH sama dengan C. Maka kalau kita hitung, ya, di sini, kalau kita turunkan, ya, CH-nya sama dengan C, maka di sini adalah akar C, ya, di sini juga akar C. Maka akar C ini bisa kita coret, ya, karena C-nya sebuah konstanta, ya, tidak bergantung pada sigma ini, maka akar C-nya bisa kita coret, sehingga sisanya adalah NH dikali SH dibagi sigma NH dikali SH dikali N. Nah, sehingga alokasi Neyman ini memperhitungkan ukuran stratum, juga memperhatikan varians, tapi dia tidak memperhatikan biaya. Ya, pada saat biaya tiap stratum sama, maka komponen biaya di dalam rumus ini akan hilang. Sehingga alokasi Neyman memperhitungkan ukuran stratum dan varian stratum. Nah, jadi sebetulnya urutannya alokasi sembarang, tidak ada yang diperhatikan, kecuali bahwa dia totalnya harus 9N. Kemudian alokasi sama besar, memperhitungkan ukuran
memperhitungkan banyak stratum, alokasi proporsional memperhatikan ukuran stratum, alokasi Neyman memperhatikan ukuran stratum dan varian tiap stratum, dan alokasi optimum memperhatikan ukuran stratum, varian stratum, dan biaya per unit sampling di dalam stratum tersebut. Ya. Sebetulnya urutannya seperti itu ya, tapi karena Neyman ini ditentukannya dari atau dihitungnya ini dari optimum untuk biaya tiap stratum sama, maka menjadi seperti ini. Tapi kalau urutan dari apa yang harus diperhatikan adalah sembarang, sama besar, proporsional, Neyman, dan optimum. Mana yang harus kita pilih di antara kelima ini ya. Di antara 5 hal ini, pertama, kalau ada unsur biaya ya, kalau ada unsur biaya maka kita harus menggunakan alokasi optimum. Artinya kalau unsur biaya ini diketahui, maka kita harus gunakan alokasi optimum. Oke? Alokasi optimum. Jika varians dari tiap stratum diketahui, maka kita harus gunakan alokasi Neyman. Alokasi Neyman. Ya, meskipun varians setiap stratum ini bisa ditaksir ya, ditaksir oleh varians dari penelitian sebelumnya. Itu ya, varians dari yang diketahui dari para pakar mengenai hal yang diteliti misalnya, dan sebagainya. Ini sudah kita bahas juga ya sebelumnya. Nah, kalau ini tidak diketahui, sebut saja, atau dalam penentuannya mungkin agak sulit ya, walaupun tetap saja harus dihitung ya, harus ditentukan, karena menentukan ukuran sampel kan harus ada S. Kita bisa melakukan menggunakan alokasi proporsional ya, alokasi proporsional. Oh ya, untuk optimum dan Neyman tentu saja berbeda kalau dia menggunakan kalau yang ditaksirnya adalah proporsi ya, berbeda SH-nya. Alokasi proporsional. Nah, alokasi proporsional ini merupakan alokasi yang bisa dikatakan favorit ya, yang favorit untuk digunakan karena mudah untuk pelaksanaannya. Dia menggunakan bobot stratum ya, menggunakan bobot stratum saja tanpa melibatkan varians, cukup dengan bobot stratum, dan dia karena sifatnya proporsional ya, jadi ada keadilan ya di antara ukuran-ukuran stratum ya. Kalau ukuran stratumnya ini berbeda, yang ada yang besar, ada yang kecil ya, ada yang kecil sekali, ada yang besar sekali, maka ukuran sampel tiap stratumnya harus berbeda ya secara proporsional. Kalau digunakan sama besar tiap stratumnya, maka ada ketidakadilan dalam alokasi satuan sampling ini gitu ya, dalam tanda petik ya, keadilan dalam tanda petik. Jadi mungkin ada wakilnya secara proporsional ini tidak sesuai, ukuran sampelnya 100, ukuran satuan samplingnya 100, sampelnya cuman 5. Ada yang ukuran stratumnya 20, ukuran sampelnya juga 5. Kalau sama besar kan begitu. Nah, sehingga alokasi yang besar ini disarankan pada saat ukuran tiap stratumnya ini relatif sama ya, tidak jauh berbeda lah ya, relatif sama. Dan alokasi sembarang ini sangat tidak disarankan ya, sangat tidak disarankan, karena kan namanya juga sembarang ya. Bisa saja yang ukuran stratumnya 100 cuman 1 sampelnya, yang ukuran sampelnya 10 sampelnya malah 7 gitu ya. Itu kan sangat tidak adil dalam tanda petik ya, tidak adil. Itu kalau alokasi sembarang. Sehingga urutannya seperti tadi ya, sembarang paling buruk, alokasi sama besar, kemudian
proporsional. Proporsional ini bisa dikatakan sebagai favorit karena tidak memperhitungkan banyak hal, tetapi dia telah memperlakukan secara proporsional setiap stratumnya. Kemudian Neyman, ya, dan yang terakhir adalah optimum, ya. Optimum memperhitungkan banyak hal. Kalau optimum itu alokasi satuan sampling. Yang berikutnya, contoh 3. Tahun berikutnya, ini masih lanjutan yang tadi ya. Tahun berikutnya, peneliti tersebut akan meneliti kembali rata-rata lama menonton rumah tangga. Dari keterangan sebelumnya diperoleh bahwa simpangan baku tiap stratum adalah sama. Nah, ini kebetulan simpangan baku tiap stratumnya sama. Nah, silakan nanti tentukan ya. Berarti S-nya, SH-nya sama dengan 10 untuk setiap H ya. Dengan mengambil bound of error sama dengan 2, ya, B sama dengan 2, dan alokasi yang digunakan adalah proporsional, alokasi yang proporsional, tentukan ukuran sampel minimal yang harus diambil. Ya, kita lihat di sini ya. Alokasinya proporsional, berarti dia menggunakan WH ya. WH di sini ya adalah NH per N. Nah, tadi sudah diketahui ini dari contoh yang tadi ya. Nah, ini yang rata-rata tadi. Coba kita balik lagi. Nah, ini NH-nya 1556293 ya. Ini kan belum ada ya, ini karena mau tentukan ukuran sampel. 1556293, totalnya 310, berarti WH ya, WH ini sama dengan bobot stratum ya, 155 per 310, 62 per 310, 93 per 310. Itu WH-nya. Itu ada W1, W2, W3 ya. Tuh, kemudian kita lihat rumus ukuran sampelnya ini untuk rata-rata. Nah, ini ya. WH-nya sudah diketahui ya tadi. W1, W2, W3. Kemudian SH sudah diketahui di dalam soal sama dengan 10 ya. Tadi simpanan baku sama dengan 10, berarti SH 10, berarti SH kuadrat berarti 100 ya. SH kuadratnya 100, WH-nya tadi ya, itu. NH-nya sudah ada ya. NH sudah ada, B-nya sama dengan 2. Cari Z alfa per 2, alfanya kalau 5%, maka Z alfa per 2 nya 1,96. N besar 310 ya. Nah, silahkan coba dihitung ya. Ini sudah ada nilainya semua. Silahkan dihitung berapa N-nya ya. Silahkan dihitung, coba untuk menghitung berapa N-nya. Alokasi yang digunakan adalah proporsional, sehingga WH-nya sama dengan bobot stratum, sama dengan W besar H ya. Nah, silahkan coba dihitung ya, karena ini belum saya hitung. Nah, ini silakan kalian coba hitung berapa N, kemudian alokasikan ya. Pertama tentukan N-nya berapa, N-nya yang ini tentukan berapa, kemudian alokasikan N1, N2, N3 berapa itu ya. Nah, menggunakan alokasi proporsional, berarti N1 sama dengan W1 dikali N, N2 sama dengan W2 dikali N, N3 W3 dikali N. Nah, ingat ya, pembulatan selalu ke atas. Jadi N sebenarnya berapa? Silakan dihitung ya. Silakan dilakukan perhitungan. Nanti kita bahas.